Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya Gross TV MGD mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, terutama yang di hadapan Gross TV yang kita undang Bang Tagor Simanjuntak, koordinator penggugat. Di mana kalau tidak salah, saya bilang kisruh aja Bang ya, jangan sengketa ya. Boleh? Kisruh. Kisruh yang terjadi di tubuh organisasi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini, kalau tidak salah, Gross ikuti itu hampir 2 tahun lebih. Sejak Kongres 2018 IPAT ke-7 di Makassar sampai hari ini. Dan sayangnya tanggal 21 kalau tidak salah, 21 Desember 2020 yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Bidang Pembinaan PPAT Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia itu menginisiasi sebuah pertemuan antara tergugat dan penggugat yang diselenggarakan di Kementerian ATR BPN RI. Di situ kalau tidak salah nanti kita akan tanyakan langsung ke yang bersangkutan, Bang Tagor. Bagaimana sih proses perdamaian itu berlangsung sampai ditandatanginya sampai dibaca, kemudian ditandatanganinya surat kesepakatan perdamaian. Betulkah itu, Bang? Ya, betul. Sebelumnya saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera buat seluruh pemirsa Gross TV dan juga bagi yang merayakan. Nah, selamat menyambut hari Natal. Semoga damai sejahtera melingkupi kita semua. Oke. Gimana, Pak? Aman, suara bersih. Suara bersih. Oke, sekali lagi saya perkenalkan dari Gross TV bahwa saat ini bincang santai Bang ya, kita santai saja. Ya, oke. Terbukti Bang Tagor pun santai, pakai kaos oblong warna merah. Jadi kita Paris. Oh, Paris, jauh dia. Dari Paris ini dari MGD. Kita bincang santai aja Bang ya. Bang Tagor. Yep. Sebelum saya masuk ke perdamaian yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal ya, Dirjen Pembinaan. Direktur KPPAT-an. Direktur Pembina bukan? Ya, salah satu pembina dari PPAT. Oke, aku bilangnya Direktur Pembina PPAT ya. Ya. Bang Musri kalau nggak salah. Direktur Perdata dan KPPAT-an. Oh, Direktur Perdata dan KPPAT-an, Bang Musri ya? Ya. Bang Musri menginisiasi, menelpon, bahkan informasi yang sedikit Gross TV atau MGD dapatkan, Bang Musri menelpon satu persatu. Betul nggak sih ya? Semuanya tergugat ditelepon satu persatu, penggugat ditelepon satu persatu, dikumpulkan di kementerian, kemudian diajak berdialog. Bisa nggak Bang, sedikit sebelum masuk ke sana, melihat perjalanan kisruh organisasi IPAT selama 2 tahun lebih ini bagaimana dari kacamata Bang Tagor sebagai koordinator penggugat? Monggo Bang. Silakan. Oke, terima kasih, selamat sore. Jadi ini diawali memang surat dari kita TPP, Tim Pengawal Putusan 694 kepada Menteri Agraria ATR yang menginformasikan bahwa rekan kita Julius Purnaman statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Jadi dengan adanya surat itu sudah barang tentu itu akan menabrak rambu-rambu atau aturan yang
gariskan kalau seseorang menduduki jabatan sebagai MP3. Kebetulan rekan Julius kan sebagai anggota MKP. Jadi kita mengingatkan, karena beliau terlibat pidana, alangkah tidak eloknya kalau beliau masih tetap berada di tempat itu. Respon dari surat itu, ya kita apakah memang merespon surat itu, ataukah memang ada satu dan lain hal, atau memang ada kehausan akan kedamaian di tubuh IPAT. Akhirnya Direktur Perdata dan KPPAT-an menghubungi keempat calon ketua umum IPAT 2018 di Makassar. Terus mengagendakan bertemu baik dengan Julius Purnawan maupun dengan pihak penggugat. Dalam arti kesempatan ini digunakan untuk menyerap aspirasi dari kedua belah pihak. Itu ada pertemuan dengan pihak Julius Purnawan sendiri, dengan pihak penggugat sendiri, dengan pihak calon ketua umum IPAT 2018 sendiri. Dari ketiga ini pihak ini, Direktur KPPAT-an merumuskan dalam bentuk kesepakatan hasil dari keinginan-keinginan dari ketiga pihak tersebut, yang pada tanggal 21 hari Senin yang lalu ditandatangani bersama antara penggugat dan tergugat, yang disetujui oleh calon-calon ketua umum dan disaksikan ketua Pengwil yang kebetulan ada di sekitar Jakarta, yaitu rekan Priasman Effendi dan juga siapa yang DKI Jakarta? Ruli Iskandar. Nah, Ruli Iskandar. Ya, begitu kira-kira ininya, kronologisnya. Tadi ada sedikit yang terlewat, dan Pak Direktur langsung menghubungi kami satu demi satu by phone. Wow, jarang ya Direktur itu untuk surat aspirasinya seperti itu. Jarang ya seorang Direktur menelpon satu persatu anggota PPAT ya. Luar biasa beliau. Oh ya, Bang, kalau mau klarifikasi, tapi kan sebelum terjadinya perdamaian yang diinisiasi, yang digagas dalam artian oleh Direktur tersebut, oleh Kementerian, betul tidak? Sebelumnya sudah ada upaya perdamaian, tapi terbentur beberapa hal. Itu betul tidak sih, Bang? Kondisi seperti itu? Ya, seperti tayangan Gross TV sebelumnya. Kan sudah pernah itu mewawancara rekan Julius Purnawan bahwa memang perdamaian itu ada, sehingga sampai ketemu kepada 4 opsi yang semuanya berujung kepada KLB. Nah, kebetulan itu kan diinisiasi rekan kita dari dari Kalimantan Selatan, yaitu Bambang Oyong. Dan ternyata sudah mendekati finish, ternyata ada angin puting beliung, sehingga kesepakatan damai itu diendapkan dulu. Terus berlanjut itu dengan adanya inisiasi dari 3 Pengwil, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, yang menginisiasi untuk melakukan pertemuan dalam rangka menuju kepada penyelesaian konflik IPAT, yaitu saya lupa tanggalnya ya. Pernyataan sikap. Yang pada intinya mereka menyerukan supaya berdamai. Iya. Tapi ini belum sempat ini melangkah lebih lanjut. Dari pihak Kementerian ATR itu sudah merespon kegalauan dari anggota IPAT, yaitu dengan melakukan inisiasi untuk perdamaian. Tapi kalau dari pihak Abang sendiri, kan waktu itu kalau salah pernah menyampaikan juga ya, itu ada upaya juga untuk membuka diri dari pihak tergugat maupun dari pernyataannya ya, yang Gross TV dapat itu baik dari pihak tergugat, dari pihak penggugat,
membuka diri untuk berdamai. Tapi sampai menteri turun, terlepas tanggal 21, itu belum pernah terrealisasi dengan benar. Dan artian benar-benar terrealisasi gitu loh. Sebelum tanggal 21 Bang, sebelum tanggal 21 itu kan sempat ya dari pihak menggugat, sebelum tanggal 21 kami siap membuka diri untuk berdamai. Tergugat pun sama, siap untuk berdamai. Loh kok nggak sampai berdamai-damai? Itu kenapa Bang? Ya mungkin belum waktunya, mungkin belum harinya mungkin. Jadi gitu. mungkin tanggal 21 lah mungkin waktu yang tepat. Oh gitu. Ya, dan juga mungkin sepertinya perlu lecutan, dan lecutan itu memang sudah diberikan oleh Direktur Perdata dan Keppa-an sehingga memicu untuk kedua belah pihak bersemangat untuk berdamai. Intinya seperti itu. Tapi benar nggak Bang, ketika di tanggal 21 itu ada sedikit tanda petik, maaf kalau bahasa kasarnya, ada ancaman dari direktur? Diancam? Bukan ancaman. Ngapain direktur mengancam? Bukan ancam. Kalau tidak berdamai apa gitu loh? Itu baru makanya mengklarifikasi, betul tidak seperti itu? Kalau tidak berdamai, ya mungkin, ya ini mungkin ya, ini soalnya, itu ya akan diberi pencerahan sama BPN itu aja paling, sebatas itu aja. Bukan ancaman ya? Nggak ada ancaman, ngapain ngancam-ngancam? Beliau punya segalanya, punya power, punya kekuatan struktural, ngapain ngancam? Langsung aja kalau memang nggak ini, cabut, panggil atau cabut. Kasih SP1, SP2 kan gitu. Kita santai aja Bang ya, kita bersantai aja. Iya. Nggak usah serius-serius Bang. Oke. Ya Bang, sedikit dong kasih gambaran. Tadi di tanggal 21 itu, kalau boleh tahu ini kan Gros rencana hadir ya. Rencana hadir bahkan sudah mempersiapkan surat rapid test, rapid gen malam-malam tanggal 20 itu udah kita tes. Ternyata ada sedikit halangan di Gros MGD ya, di Gros TV atau MGD untuk hadir di sana. Ada sedikit halangan yang akibatnya dampaknya Gros tidak bisa hadir. Kasih gambaran dong Bang, siapa aja sih yang hadir di sana dan bagaimana prosesi sampai terjadinya penandatanganan. Apa sih arahan dari Bang Musri ya, Direktur Pembinaan itu? Monggo Bang. Jadi terima kasih. Ini saya ceritakan dulu situasi kondisi sebelum dan saat penandatanganan nota kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oke. Itu acara dimulai sekitar pukul 10 itu pagi, yaitu dengan pengarahan dari Pak Direktur dan Pak Dirjen, ya. Itu ya yang intinya bahwa PPAT saat ini ditantang untuk mengikuti perkembangan terbaru yang menyangkut masalah-masalah hak-hak atas tanah, ya, terutama yang menyangkut hak atas ruang atas dan bawah, yang mana menurut beliau ini sangat membutuhkan jasa dari PPAT. Selama ini pihak kementerian sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan hal itu, kecuali dengan PPAT. Nah ini salah satu hal yang miris menurut beliau. Adapun latar belakang tidak melibatkan PPAT dalam hal ini organisasinya IPAT, ya karena masih ada kisru, sehingga sampai saat ini belum ada urun rembuk dari PPAT selaku pengguna dari ketentuan yang akan dikeluarkan oleh kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian atau BPN, sehingga pihak kementerian berkepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif agar semua kebijakan dan peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian dapat berjalan dengan baik dan tepat guna.
Nah, itu kira-kira arahannya seperti itu yang menjadi latar belakang inisiasi dari perdamaian ini supaya suasana kondusif dan bisa bermitra benar-benar untuk saling tukar pikiran antara PPAT dengan pihak Kementerian ATR. Berarti Jadi setelah pengarahan itu dilanjut dengan pengarahan dari Pak Direktur kurang lebih sama seperti itu. Sehingga ditawarkan untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman yang kebetulan butir-butirnya sudah disetujui sebelumnya. Dan memang waktu itu kita belum punya tertulisnya. Oke. Itu tertulisnya itu ada disimpan sama Pak Direktur. Barulah pada saat tanggal 21 itu dibacakan, dan setelah dibacakan itu ada 11 butir kesepakatan yang dirumuskan dan menjadi inti daripada perdamaian tersebut. Jadi di sini pada saat penandatanganan di sini tidak ada lagi tanya jawab atau diskusi. Oh gitu. Konsep yang sudah disiapkan itu kita tinggal tanda tangan. Ya. Cuma dalam proses penandatanganan ini ada sedikit permasalahan. Nah, apa tuh? Permasalahannya yaitu yang awalnya seluruh tergugat akan hadir dan menandatangani kesepakatan damai tersebut. Oke. Tapi dalam Pelaksanaan? kenyataannya rekan kita Gatot Triwaluyo tidak hadir dengan alasan yang kita tidak tahu persisnya. Padahal sebelum tanggal kesepakatan itu yang bersangkutan sudah menyatakan bersedia untuk hadir. Oh gitu. Ya. Sehingga ada sedikit tertunda pelaksanaan daripada penandatanganan ini karena dari pihak penggugat ya tidak bisa terima dong. Ya, betul. Sudah disepakati harus ini bersama-sama ketemu dan menandatangani. Tapi akhirnya ya kita harus menghargai dari pihak kementerian sudah memfasilitasi untuk berdamai. Ya kita tidak menginginkan situasi pada saat itu kita pulang dengan tangan hampa. Oke. Sehingga ada satu solusi yang ditawarkan rekan kita Bambang Oyong bahwa beliau bersedia dan siap untuk membawa draft perdamaian yang belum ditandatangani oleh salah satu orang rekan kita ke Surabaya untuk dimintakan tanda tangan. Iya. Barulah kita dari pihak penggugat ada jaminan seperti itu, ya sudah proses penandatanganan berjalan dengan baik. Setelah proses penandatanganan selesai, kita ada lagi sedikit ini masalah yaitu menyangkut surat pencabutan. Oke. Gimana tuh? Yaitu dari pihak penggugat dan juga dari pihak tergugat. Siap. Ini ada ketidaksinkronan, yaitu itu wajar karena di latar belakangi masih belum lengkap ditandatanganinya perjanjian perdamaian, sehingga dibutuhkan kesepahaman bahwa ada hal-hal tertentu yang masih tertunda. Adapun surat pernyataan yang dibutuhkan itu adalah pernyataan pencabutan laporan di Polda Metro Jaya, pencabutan kasasi, loker di SABH itu dari pihak penggugat. Sementara dari pihak tergugat yaitu pencabutan kasasi ke Mahkamah Agung oleh dua orang, yaitu Julius Purnawan dan Mbak Elis. Sudah oke, nggak ada masalah untuk pencabutan tersebut. Cuma karena satu orang belum mencabut, otomatis kan itu perkara masih berjalan. Betul. Karena masih berjalan, ya inilah yang perlu dituntaskan. Nah, tanda tangannya dari rekan kita yang pada awalnya menyetujui tapi belakangan ingkar,
sehingga oleh direktur menugaskan Bang Oyong untuk menemui saudara Gatot di Surabaya, yaitu pada hari Selasa, dan hari Rabu sudah harus kembali lagi memberi laporan kepada Pak Direktur. Nah, itu kira-kira perjalanannya. Oh gitu. Sebelum saya lebih lanjut nih Bang, agak ada yang menarik. Ada yang menarik, saya agak mundur ke belakang. Sebelum ditandatangani, Pak Direktur sempat bicara mengenai banyak pekerjaan atau tantangan bagi PPAT, bidang atas, bidang bawah, di mana yang seharusnya itu kan melibatkan organisasi IPAT dalam pembahasannya, tentunya kan seperti itu Bang ya. Tapi sayangnya kan itu tidak sempat dilakukan koordinasi. Berarti itu merupakan salah satu kerugian besar dong bagi PPAT, IPAT khususnya. Dengan tidak jelas itu merupakan satu kerugian. Nah, karena tidak dilibatkan di dalam pengambilan kebijakan dan juga ya dalam pembahasan RPP yang menurut beliau ada beberapa RPP itu yang disiapkan untuk segera diberlakukan. Ya otomatis kan itu keterwakilan dari PPAT tidak ada, otomatis aspirasi yang ingin disampaikan itu kan tidak sampai pada tujuannya. Tapi sehingga ya bisa dikatakan ya. Tapi dari pihak kementerian masih memberi kesempatan ya? Dari pihak kementerian masih memberi kesempatan? Dari pihak kementerian masih memberi kesempatan. Saya dapat informasi ya karena IPAT-nya belum ada, kepengurusan yang ini yang diterima semua pihak. Ada malah dari Pak Direktur memberikan RPP, saya lupa namanya RPP apa, untuk dikaji oleh rekan-rekan PPAT yang kebetulan pada hari Senin itu hadir. Jadi beliau meminta masukan mengenai RPP tersebut. Lupa saya nama RPP-nya. Berarti ini jangan maaf ya, bukan MGD atau Gross TV memberikan sebuah pendapat. Jangan sampai gara-gara satu orang merugikan anggota yang jumlahnya puluhan ribu dong kalau begitu. Kalau itu biarlah para anggota yang memberikan penilaian. Dan juga ya siapa sebenarnya yang penghambat penyelesaian kisruh IPAT ini. Ya kan dalam artian itu komentar saya. Dalam artian gini Bang, kalau gara-gara satu orang belum tanda tangan kan akibatnya kementerian pun belum bisa memberikan ruang untuk memberikan diskusi, masukan terhadap aturan yang akan diberlakukan mendatang, kan seperti itu Bang. Ya mungkin saja, tapi kan kementerian sebenarnya kan punya power untuk itu. Nah, dalam arti ya inilah, jangan gitulah, jangan merugikan orang banyak. Ya supaya mendorong yang bersangkutan supaya mau berdamai. Nah, kurang lebihnya mungkin ya seperti itu aja deh. Sama nih, seperti aku sempat kan Bang Togor mendengar ya wawancara Gross TV dengan salah satu turut tergugat, yaitu calon ketua umum Mbak Oti Hari Chandra Ubayani. Dia pun menghimbau agar Bang Gatot untuk segera mau, karena kan mengalami kesulitan untuk menemuinya, untuk menandatangani, padahal tinggal tanda tangan, selesai, cabut kasasi, beres, langsung langkah selanjutnya. Nah, Bang, dari 11 kesepakatan yang sudah diramu oleh kementerian, apa aja sih Bang? Kalau boleh tahu isinya? Kan anggota kan banyak yang belum tahu persis nih isinya seperti apa, butir-butir perdamaian yang diramu atau dirumuskan oleh Kementerian ATR BPN. Oke, yaitu isi kesepakatan tanggal 21 Desember 2020 ada 11 poin. Poin yang pertama, bahwa kami sepakat untuk melanjutkan Kongres IPAT ke-7 Makassar 2018 ke putaran kedua
pemilihan formatur tunggal atau ketua umum IPAT yang akan diadakan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2021 2 bulan. dan dilaksanakan oleh pengwil-pengwil IPAT yang baru hasil konferwil dan pengwil-pengwil IPAT yang belum berkonferwil bersama dengan keempat calon ketua umum. Terus yang kedua, bahwa kami sepakat untuk pemilihan formatur tunggal ketua umum IPAT dari pemenang suara tertinggi pertama dan tertinggi kedua, yaitu Bapak Julius Purnawan, Sarjana Hukum, MSI, dan Bapak Dr. Hapin Biharahap, SH, MH. Yang ketiga, bahwa kami para tergugat atau pemohon kasasi atau kuasanya sepakat dalam hal ini pemohon kasasi untuk mencabut pernyataan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 694 Junto Pengadilan Tinggi nomor 422 surat pencabutan terlampir. 4. Bahwa kami sepakat sebagai pelapor atau kuasanya Saudara Oscar Ferdian Iqbal Utama S dan saksi-saksi pelapor Saudara Tagor Simanjuntak SA dan Supriyanto SH untuk mencabut laporan polisi nomor LP 1712 tertanggal 13 Maret 2020 tentang tindak pidana adanya dugaan pemalsuan pasal 263 KUHP di Polda Metro Jaya, menerbitkan sertifikat menghentikan penyidikan atau SP3 untuk dan kepentingan terlapor, surat pencabutan terlampir. 5. Bahwa permohon kasasi atau kuasanya untuk mencabut, blokir pendaftaran perubahan susunan pengurus hasil IPAT ke-7 Makassar 2018 kepada sistem administrasi badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI dan kepada Saudara Julius Purnawan SH MSI tidak mendaftarkan hasil Kongres IPAT 7 Makassar. Surat pencabutan blokir dari surat pernyataan tidak mendaftar terlampir. 6. Bahwa penggugat atau pelapor atau kuasanya mencabut kembali surat tertanggal 3 Desember 2020 kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang perihal permohonan agar Saudara Julius Purnawan SH MSI diberhentikan sebagai anggota Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat. Ketujuh, bahwa kami penggugat dan tergugat dalam hal ini atau kuasanya sepakat dalam hal ini melepaskan hak-hak dan kewajiban atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 694 Junto Putusan Pengadilan Tinggi nomor 422 serta putusan lainnya. 8. Bahwa bentuk surat kesepakatan ini adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang bersepakat. 9. Bahwa apabila isi kesepakatan tersebut di atas ternyata dilanggar oleh para pihak yang bersepakat, maka konsekuensinya adalah hukum pidana. Pasal 10. Kepengurusan PT IPAT sejak penandatanganan surat kesepakatan ini dijalankan oleh Ketua Pengurus Wilayah PPAT seluruh Indonesia dengan menunjuk dari Ketua Pengurus Wilayah IPAT sebagai koordinator dan sekretaris sekretaris pelaksana tugas harian sampai dengan terpilihnya Ketua Umum hasil Kongres yang akan diadakan serta diikuti dengan berita acara pengerahan administrasi dan sekretariat. Pasal 11. Butir 11. Keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat tetap dilaksanakan sesuai surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala PPN RI yang sudah ada dan keanggotaan Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah dan daerah sesuai kebutuhan kantor wilayah dan provinsi setempat yang sudah ada. Nah, itu 11 poin yang menjadi isi dari kesepakatan itu. Kalau Gross TV simak MGD itu udah jelas sekali Bang ya, dalam artian aspirasi baik penggugat atau tergugat sudah terpenuhi semua di 11 butir tersebut. Kan begitu? Ya sudah, karena itu memang kan serap aspirasi dari penggugat, tergugat, dan calon ketua umum bahkan IPAT 2018. Bahkan di situ sudah jelas bahwa
pelaksanaan kongres lanjutan itu diserahkan kepada seluruh pengwil, baik yang sudah konverwil maupun yang belum konverwil, kan seperti itu, Bang. Berarti sekarang tinggal menunggu. Ya, betul. Berarti kalau sekarang ini anggota tinggal menunggu hasil rapat internal para pengwil dong se-Indonesia. Ya, betul. Jadi setelah proses penandatanganan kesepakatan itu selesai, itu kan dilanjutkan dengan serah terima kepengurusan yang selama ini diklaim oleh rekan Julius Purnawan sebagai pengurus pusat PPAP, diserahkan kepada ketua-ketua pengwil yang kebetulan pada hari itu hadir untuk disosialisasikan dan dimusyawarahkan dengan ketua-ketua pengwil seluruh Indonesia dengan harapan untuk menentukan siapa yang menjadi ketua dari penyelenggaraan KLB yang akan datang. Jadi dengan adanya serah terima secara simbolik tersebut, maka pada saat itu juga, pada saat bersamaan PPIPAT itu vakum. Tidak ada ya? Sudah tidak ada lagi gitu ya? Tidak ada. Masih dalam proses pencarian atau masih status quo. Berarti pelaksana harian untuk mengurus organisasi di tangan para pengwil ya? Isinya demikian di tangan para pengwil, tapi para pengwil masih harus bersepakat dulu nanti bagaimana itu strategi dan tekniknya mereka untuk melakukan KLB seperti pada butir pertama tersebut. Ada bocoran nggak, Bang? Untuk pelaksana saat ini kan berarti terjadi kekosongan nih, terjadi vakum di tubuh organisasi. Ada bocoran nggak, Bang? Siapa sih ketua harian dari ketua pengwil untuk dalam artian menangani organisasi? Boleh nggak? Ada nggak bocoran? Bocoran belum ada, ya karena memang barangnya belum ada. Oh, barangnya belum ada. Kemarin karena kebetulan rekan kita ketua pengwil yang hadir pada waktu itu merasa berat untuk menerima mandat itu, karena kehadiran mereka pada hari Senin itu adalah dalam kualitas sebagai saksi dari ketua pengwil. Tidak ada ini acara untuk menerima ini dan itu. Ternyata. Sehingga karena itu ada penyerahan, kan nggak mungkin itu diserahkan terus di awang-awang. Nah, penyerahan itu akhirnya diambil alih oleh tim mediator, ketua tim mediator yaitu rekan Bambang Oyong. Bambang Oyong lah nanti bersama-sama dengan pengwil-pengwil untuk memusyawarahkan menyangkut masalah siapa nanti ketua dari atau koordinator dari ketua-ketua pengwil untuk melaksanakan KLB yang akan datang. Ada hal yang menarik di situ di poin keberapa saya lupa. Jika yang menandatangani melanggar, itu ancamannya pidana. Wow, serem sekali ya, diancam pidana kalau dia mengingkari dari kesepakatan di atas, kan seperti itu. Itu ancamannya pidana. Ya, betul. Bisa dikurung dong, Bang, kalau kayak begitu. Kalau bicara pidana. Ya gimana, ini mungkin itu tadi untuk melecut supaya masing-masing itu konsekuen, tidak ingkar dengan isi dari kesepakatan ini. Ya, aku balik lagi ke belakang. Berarti yang menginisiasi ini murni dari kementerian? Yang menginisiasi perdamaian dari kementerian, isi perdamaian dari kedua belah pihak. Berarti memediasi ya kementerian ya untuk perdamaian antara penggugat dan tergugat. Berarti inisiasinya memediasi dan merumuskan, merumuskan isi kesepakatan yang merupakan aspirasi dari penggugat, tergugat, dan calon ketua umum. Nah, kalau dari tanggapan Bang Tagor nih, ini kan ada satu kendala, bukan kendala ya, ada satu kerikil kecil, salah satu orang belum menandatangani. Apakah itu mempengaruhi langkah selanjutnya ke depan?
ke tanggal 28 Februari 2021? Pengaruhnya mungkin ada, tapi itu tidak berarti. Oke. Karena untuk KLB itu, ya pada awalnya kita menginginkan bahwa konsep awalnya ya, itu KLB itu dijalankan atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dan juga atas dasar ketentuan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang mensyaratkan adanya 50 plus 1 untuk melakukan KLB atas inisiatif dari ketua-ketua Pengwil. Kita mengharapkan sebenarnya 1 dan 2 ini mau dijalankan, tapi sepertinya tidak bisa. Dan yang bisa dijalankan KLB yaitu poin kedua, yaitu dengan Pengwil berinisiasi 50 plus 1. Berarti kalau untuk melakukan KLB. Berarti kalau dihitung 33 Pengwil sekitar 17 ya? 17 sepakat KLB berjalan. Gimana ini? Kalau dihitung KLB tetap berjalan. Kalau dihitung kan di Indonesia ada 3 kunci pada Pengwil. Berarti 17 Pengwil sepakat KLB bisa berjalan dong? Kalau berdasarkan anggaran dasar rumah tangga? Harus berjalan dong. Ngapain kita cabut perkara? Ngapain kita cabut laporan pidana kalau ininya KLB tidak bisa jalan? Ya, maksudnya dengan 17 Pengwil yang sepakat KLB berarti bisa dilaksanakan, begitu kan Bang maksudnya? Kalau berdasarkan kesepakatan. Iya, betul. Berdasarkan anggaran dasar rumah tangga kan? Berarti kalau 33 berarti dibutuhkan hanya sekitar 17-an lah ya, 17-an Pengwil. 17 Pengwil itu KLB tidak bisa dihelat. Nah, ada yang menarik kemarin sempat saya tanyakan nih ke Mbak Oti ya, salah satu tergugat dan salah juga calon ketua umum. Kenapa dia menyepakati tidak ikut lagi di putaran kedua? Gitu. Nah, jadi ya ini ya karena taat pada asas ke bahwa memang apabila belum tercapai 1/2 plus 1 suara yang diinikan oleh salah satu kandidat ketua umum, maka harus berlanjut ke putaran kedua, yaitu dengan mengadu antara pemegang suara tertinggi pertama dan pemegang suara tertinggi kedua. Nah itu ininya aturan mainnya. Dan ini sudah menjadi kebiasaan dari lanjut Bang. Suaranya organisasi IPA, karena belum pernah dalam kongres ketiga kongres terakhir ini ada satu putaran langsung dimenangkan oleh satu kandidat. Ya. Bang, aku bicara KLB, ini kan sempat juga rame di kalangan anggota, baik di lapangan maupun di dunia maya, bahwa kongres lanjutan itu tidak diatur Bang di dalam anggaran dasar rumah tangga. Tanggapannya gimana Bang? Kan tidak ada kongres lanjutan. Saya tidak ada menyebut kongres lanjutan. Adanya kongres luar biasa dengan title materi melanjutkan kongres IPAT Makassar putaran kedua. Jadi KLB dengan sub temanya melanjutkan kongres. Oh, berarti KLB yang isinya melanjutkan kan begitu ya? Halo. Ya, berarti pelaksananya tetap KLB kan, bukan kongres lanjutan kan? Namanya kongres luar biasa. Bukan kongres lanjutan, tapi kongres luar biasa. Agak putus. Maaf Bang, agak putus-putus suaranya. Acara kongres Makassar yang belum selesai. Oh gitu. Berarti isinya ya, isi KLB tersebut ya. Halo Bang Tagor,
suaranya hilang nih. Oke pemirsa, sebentar, mungkin ada gangguan di sinyal, agak sempat terputus dengan Bang Tagor. Kita tunggu sampai terkoneksi kembali. Halo Bang Tagor. Aduh, suaranya? Udah, oke, udah jelas suara saya. Halo Bang Tagor, sudah jelas kah? Oke. Nah, tadi air matang dulu, bikin dulu air matang. Oh, nggak usah pakai air matang Bang. Kamar mandinya apa? Bang Tagor. Halo. Ya, jangan pakai air matang KLB-nya Bang. Ini ada anak kecil. Punakan udah pada dateng nih. Wah, iya, ada acara besar masalahnya kan. Oh, enggak. Balik lagi nih Bang. Oke, lanjut. Tadi agak sempat terputus ya, patah-patah suaranya. Berarti tanggal 28 ya, Februari, enggak juga. Berarti tanggal 28 Februari. Ya, oke. Tanggal 28 Februari 2020 itu adalah Kongres luar biasa. Paling lambat. Ya, itu adalah pelaksanaan Kongres luar biasa, bukan Kongres. Ya, betul, lanjutan. Kongres. Gitu ya? Luar biasa. Berarti Kongres luar biasa bukan Kongres lanjutan. Bukan Kongres lanjutan. Tapi kita harus taat asas Kongres yang ini saya jelaskan sedikit. Siap. Kongres, ya betul. Lanjut Bang. Kongres luar biasa sesuai ketentuan ADART, di mana apabila kongres itu dilakukan di luar jadwal yang sekali 3 tahun, itu namanya kongres luar biasa. Siap. Nah, kongres luar biasa ini ya agendanya bisa macam-macam. Contoh salah satunya perubahan anggaran dasar, itu KLB. Masih ingat kan KLB Ikatan Notaris Indonesia 2015 di Banten? Ya. Ya seperti itu. Ini materinya perubahan anggaran dasar. Jadi sama juga untuk ini, kita KLB materinya melanjutkan Kongres pemilihan yang belum selesai. IPAT Makassar 2018. Pemilihan yang belum selesai, yaitu putaran kedua, begitu ya. Nah, berarti ada kesempatan juga. Iya, betul. Berarti ada putaran kedua, ya. Berarti ada peluang, bukan peluang ya, ada sebuah sesi juga untuk membahas isi anggaran dasar rumah tangga, dalam artian perubahan itu bisa dilakukan juga dong di KLB mendatang. Di KLB mendatang bisa suaranya patah-patah lagi Mas, Bang Tagor, suaranya putus. Tapi sepertinya rekan-rekan oke, ini udah jelas belum? Oke, gue siap, ayo. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Coba bilang. Berarti di KLB mendatang selain melanjutkan kongres yang belum selesai di Makassar, bisa juga dong membahas perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga IPAT? Namanya KLB bisa membicarakan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi sepertinya untuk KLB yang akan datang ini hanya acara tunggal, yaitu melanjutkan pemilihan ketua umum putaran kedua. Itu intinya. Nah, hal yang merebak juga di lapangan, di kalangan teman-teman PPAT dan juga dunia maya, prosesnya seperti apa Bang? Apakah KLB itu hadir di tempat atau ada teknis tertentu? Ada nggak bocoran ke situ Bang? Ini kan sempat ramai juga nih. Wah, KLB-nya gimana nih? Kita datang ke sana. Ini aku belum bicara tempat loh, belum bicara lokasinya loh. Mau di Lombok kah, di Padang kah, atau di mana? Itu gimana Bang? Tanggapannya Bang? Itu ramai juga Bang dibicarakan. Jadi sampai saat ini kita masih taat asas seperti yang diatur anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa pemilihan itu tetap dilakukan secara langsung. Hadir ya? Hadir, ya, hadir langsung. Nah, kalau bicara hadir, Luber. Kalau bicara hadir, ini isunya di mana Bang? Kalau boleh tahu. Ini kan banyak provinsi ternyata yang mengajukan diri sebagai tuan rumah. Antara lain Padang siap,
Lombok siap, Jawa Barat, DKI siap. Apakah ada sudah bocoran angin-anginnya ke arah mana? Barat kah, ke Lombok kah, ke Padang kah? Jadi sampai saat ini masih itu tarik ulur, ya tapi itu kan masih di luar ini acara resmi, karena itu kan belum dalam forum musyawarah ininya ketua-ketua tinggi. Ini kan masih selentingan aja. Itu mah kita berharap untuk menjaga independensi. Alangkah baiknya KLB itu dijauhkan dari Jabodetabek atau Pulau Jawa. Alangkah baiknya kalau di luar Jawa. Papua ya? Ini untuk di Papua begitu. Kan jauh. Ini harapan karena jadi gini, karena terus terang aja kalau di Pulau Jawa kan semua mereka sudah melakukan KLB, masih sudah melakukan konverwil. Jadi ya sedikit banyak karena sudah melakukan konverwil itu kan hubungan batin itu kan ada dengan salah satu figur. Oh gitu. Nah, itu karena ada hubungan batin itu sudah barang tentu itu akan mempengaruhi objektivitasnya. Jadi supaya objektivitas itu terjamin, berikanlah kepada wilayah-wilayah yang berkonverwil. Sebagai contoh tadi Gros TV sudah mengatakan Sumatera Barat. Itu menurut saya sangat ini tepat sekali. Karena kalau kita membedah ininya dukungan Sumatera Barat untuk calon ketua umum di 50-50 Kongres ya? IPAT kemarin 50-50. itu kan hanya kepada dua figur. Iya, 50-50. Betul. Nah, kedua figur kepada Donald rekan Donald dan rekan Oti. hanya dua itu ya. Di situ tidak ada pendukungnya JP. Di situ tidak ada pendukungnya Kapten Harahap. Oke. Jadi kalau menurut saya secara objektif yang paling pas ya di Padang, dan mereka juga belum melakukan konverwil. Kalau Lombok gimana, Bang? Lombok juga boleh jadi alternatif. Ya cuma ya seperti katanya teman-teman ya yang keberatan dengan Jawa Barat dan Banten dan DKI Jakarta itu kan basisnya sehingga ya Lombok mungkin tidak atau kurang disetujui rekan-rekan dari pihaknya Julius Purnawan. Ya, bagaimana kalau kita di Papua atau di Timur Leste? Di Papua. Kalau di Timur Leste itu bukan wilayah NKRI lagi. Kalau di Papua saya juga senang. Kapan lagi kita bisa mengangkat pariwisata di Papua? Iya. Kalau bukan sekarang. Tapi Iya. anggota yang nggak kuat, Bang. Itu lain cerita ya. Papua, aduh, tiketnya nggak tahan, terus nyerah. Oh ya, Bang. Ya, jadi ada gagasan. Kemarin kan Ketua PMI Papua kan Halo. rekan Ratna Meli kan mengusulkan supaya di Papua Di Papua. Nah, itu dimodifikasi KLB-nya. Gimana? Dimodifikasinya maksudnya gimana, Bang? Yaitu di atas kapal sambil berlayar dari Jakarta ke Papua. Sampai sono? Dia berkongres di atas kapal. Ya, kapal ini kan memenuhi syarat untuk mengadakan ballroomnya ada. Oh gitu. Berarti kongresnya justru jadi di atas berkongres ya. itu Tapi sinyalnya bagus nggak, Bang? Gimana? Sinyalnya bagus nggak di atas kapal? Sinyalnya itu kan tinggal diatur modulasi. Kapal kok bisa pakai radio, masa sinyal nggak bisa? Bukan begitu, ntar terus nggak bisa live stream. Kan tinggal ini itu. Ntar gua Itu lain cerita. bahaya kalau nggak bisa live streaming, nggak bisa kelihatan nanti. Waduh, jangan di kapal. Gros TV kekuatan sinyalnya lemah. Masih terbatas, Bang. Ya. Nah, ini ada yang ngasih tanggapan nih di pemirsa Gros TV. Akhirnya KLB 4 dilanjutan
yang belum ingkrah adalah di Kota Padang. Oh, dia minta diingkrahkan di Kota Padang. Nah, ada lagi Bang selentingan, betul nggak sih isunya itu mau secara digital? Belum ada pembahasan ke arah situ. Itu kan usul-usul dari rekan-rekan aja tuh yang peduli dengan KLB. Itu belum merupakan suatu keputusan dan sepertinya belum diagendakan oleh ketua-ketua Pengwil IPAD, karena juga melihat kan Desember ini kan akhir sudah ada Cuti bersama? Ini anti corona ini apa sih namanya? Vaksin. Nah, kan sudah ada vaksin ya, mungkin di Januari sudah bisa tersebar hingga Februari itu dari segi vaksinnya. Tapi dari pengalaman kita selama ini, sepanjang kita melakukan prokes, protokol kesehatan, sepertinya aman-aman saja kok. Saya aja selama COVID ini mungkin sudah ada 20 kali lebih itu bolak-balik Jakarta Jogja. Dengan mengikuti prokes itu aman-aman saja. Saya belum ada lah, dijauhkan lah dari Amin. Ini COVID ini. Sama Bang, alhamdulillah Gros kemarin pun sakit bukan karena COVID, tapi karena moncor Bang. Gaya-gayaan makan makanan instan, biasa makan tahu tempe, makan hokben, moncor. 2 hari di infus. Nah, balik lagi masalah biaya. Maaf, ini aku singgung masalah biaya. Itu sempat dibahas tidak Bang di dalam sebuah perdamaian itu? Bagaimana dengan biaya kongresnya, KLB-nya? Ini kan menjadi salah satu keengganan dari tuan rumah menyangkut masalah pembiayaan KLB ini. Nah, gimana? Itu kan mereka menanyakan hal itu. Sementara ini dari ininya kita mengikuti KLB yang pernah dilakukan oleh PT INI, yaitu menggratiskan seluruh biaya peserta. Nah, kita akan mengikuti hal itu. Berarti anggota free ya? Free. Berarti tidak ada biaya registrasi? Biaya registrasi tidak ada karena dianggap itu sudah include dengan Kongres IPAD Makassar yang lalu. Tapi kan tetap ada butuh biaya Bang untuk sewa lokasi, hotel. Itu gimana? Itu Bang? Pengorbanan demi kejayaan IPAD. Yang nanggung siapa Bang? Penggugat? Mana yang nanggung mana? Menanggung biayanya tergugat, penggugat atau para pengwil? Nah, ya dari semua aspek dari semua ini segala sudut ya kita mobilisasi dukungan. Tapi untuk sementara ini mungkin untuk dana taktis untuk first court ini dan itu kita akan mencoba menghubungi pihak SS Safran Sofyan agar sisa anggaran Kongres IPAD Makassar itu bisa kita gunakan untuk dana awal, dana talangan awal. Organisasi masa Bang Safran ya? Iya, betul. Ya, semoga bisa lancar Bang tanggal 28. Satu lagi Bang, ini isu yang menarik nih, yang belakangan ini merebak. Betul nggak Bang? Ada satu pihak meminta ganti rugi uang 50 juta untuk berdamai. Itu isu dari mana itu? Di lapangan dan dunia maya sangat ramai dibicarakan itu. Ya, bukan untuk berdamai, itu yang perlu saya luruskan. Bukan untuk berdamai. Apa tuh 50? Jadi ternyata ini info yang masuk ke kita. Rekan Gatot Triwaluyo itu mengajukan kasasi dibiayai oleh seseorang atau 2 orang atau 3 orang tertentu. Nah, jadi kalau
rekan Gatot itu menandatangani kesepakatan, diminta untuk mengembalikan itu biaya atau ongkos kasasi tersebut yang berjumlah 50 juta. Nah, itu begitu ininya. Gitu, berarti mengembalikan uang pendaftaran kasasi. Iya, betul. Lah, bukannya itu sebuah resiko atau sebuah pengorbanan demi organisasi dong harusnya? Ya mungkin mereka tidak mau berkorban, mungkin ada hitung-hitungannya, ya kita tidak tahu, atau mungkin ada tujuan atau kepentingan terselubung, ya kita nggak tahu. Dengan apa IPAT ini berlarut-larut, sehingga ya mungkin kekuasaan atau kedudukan bisa langgeng saklawase. Amin. Amin, 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 amin. Iya, Bang Tagor, dua pertanyaan terakhir, ada yang ingin disampaikan nggak Bang kepada seseorang tersebut? Ya saya sih cuma menghimbau, jadilah laki-laki tulen, peganglah omongan yang kemarin sudah bersedia untuk menandatangani nota kesepahaman, ya tanda tanganilah. Nah, itu aja dari saya. Gitu. Terakhir, untuk anggota Bang, untuk anggota sebagai koordinator penggugat untuk anggota PPAT yang selama 2 tahun ini kan bukan gara-gara ya, dengan adanya gugatan ini sedikit terombang-ambing, itu gimana Bang? Ada yang disampaikan kah? Halo Bang Tagor. Oh, agak tersendat lagi sinyalnya. Halo Bang Tagor. Oke, pemirsa, kita tunggu. Kayaknya sinyal dari Bang Tagor agak sedikit terganggu. Sudah nyambung kembali. Bang Tagor, untuk untuk teman-teman PPAT se-Indonesia, maaf, dengan adanya gugatan ini kan akibatnya perjalanan organisasi, peraturan di organisasi di kementerian itu sedikit terganggu. Ada yang ingin disampaikan nggak Bang kepada rekan-rekan PPAT se-Indonesia? Nah, kepada rekan-rekan PPAT seluruh Indonesia, kami butuh dukungan doa dari rekan-rekan semua. Proses bisa berjalan lancar dan terpilih ketua umum yang legitimate dan yang di Makassar ikut KLB. Mari kita beramai-ramai mengikuti KLB untuk melakukan pemilihan pada putaran kedua. Maaf Bang Tagor, tadi suaranya agak patah-patah, bisa diulang? Suaranya agak sedikit patah-patah tadi. Untuk rekan-rekan di seluruh Indonesia, mari kita mendoakan agar KLB dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan untuk rekan-rekan peserta Kongres IPAT. Putus lagi Bang Tagor. Halo. 7 di aktif di KLB. Oke, terima kasih banyak Bang Tagor. Gros TV mengucapkan mohon maaf karena sudah mengganggu di malam Hari Raya Bang Tagor. Bukan mempersiapkan acara, malah diajak ngobrol santai sama Gros TV. Kita ngopi bareng Bang ya? Kita ngopi bareng. Iya. Ngopi dulu Bang. Ngopi dulu Bang. Oke. Ya, salam lah untuk pemirsa Gros TV ya. Ya, siap Bang Tagor. Oke, demikian Grossover bincang santai Gros TV dengan Bang Tagor Simanjuntak, bukan salah satu koordinator penggugat dan TPP, tim pengawal putusan putusan Pengadilan Negeri 694 Bang ya. Ya. 694 sampai
kemarin tanggal 21 akhirnya ditandatangani surat kesepakatan perdamaian. Semoga waktu tinggal 2 bulan lagi bagi para Pengwil se-Indonesia untuk merumuskan siapa menjadi pengurus harian dan bagaimana pelaksanaan KLB mendatang. Kita Gros TV hanya menyampaikan informasi apa adanya, tinggal bagaimana dari Grossover dan pemirsa menyikapi. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di